Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas pengantar sistem informasi, yaitu identifikasi bisnis dan analisis kebutuhan dengan studi kasus 1. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan tim tugas kami, yaitu ada Panel Agustin, saya sendiri, terus ada Nur Fajri Harimatu Zahra, dan Syifa Ramadhani. Selanjutnya, isi dari studi kasus 1 yaitu ada di sebuah rumah sakit, setiap pagi selalu saja ditemukan pasien yang mengantri untuk mendaftar ke poliklinik. Calon pasien selalu datang pagi bahkan sejak subuh agar mendapatkan nomor antrian yang kecil. Proses pengambilan nomor antrian masih dilakukan dengan manual, menggunakan nomor kartu antrian. Namun, masalah lain yang ditemukan adalah adanya praktik calo, di mana mereka mengambil nomor terlebih dahulu dan menawarkan nomor tersebut kepada calon pasien. Sedangkan syarat calon pasien harus membayar nomor tersebut dengan sejumlah uang, agar proses antrian pasien tidak terlalu padat dan mengakibatkan antrian yang panjang. Maka dari itu, diperlukan sebuah aplikasi antrian online. Aplikasi yang dibangun membuat calon pasien dapat mengklik dan mendapatkan nomor antrian sejak masih di rumah dan datang pada waktu yang ditentukan. Permasalahan dan penyebabnya. Yang pertama, pengambilan nomor antrian secara manual yang menyebabkan antrian panjang. Yang kedua, adanya praktik calo karena kurangnya pengawasan dari poliklinik, sehingga menyebabkan praktik calo yang mengambil nomor antrian terlebih dahulu dan pasien harus membayar sejumlah uang untuk membayar kartu dari praktik calo tersebut. Poin selanjutnya ialah sistem apa yang ingin dibangun. Pertama, yaitu keefisienan waktu dan biaya. Pada sistem ini, kami bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pasien yang ingin mendaftar, yaitu mereka tidak perlu lagi untuk datang pagi-pagi sekali dan mengeluarkan banyak biaya untuk mengantri panjang dan mendapatkan nomor urut, apalagi membayar para calo. Poin yang kedua yaitu informasi. Sistem ini bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai nomor antrian beserta jadwal pasien yang telah mendaftar untuk datang sesuai dengan waktu yang telah didapatkan atau ditentukan. Yang terakhir ialah keamanan. Tujuan sistem ini adalah menjadikan pendaftaran lebih teratur dan kondusif, di mana dari masalah yang telah ditemukan yaitu terdapat calo yang dapat merugikan para calon pasien. Kebutuhan sistem terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang pertama akan saya bahas adalah kebutuhan fungsional. Dalam kebutuhan fungsional ini sifatnya adalah wajib atau prioritas sehingga harus ada. Dalam kebutuhan fungsional ini ada 3 poin yang dimasukkan oleh kelompok kami. Yang pertama yaitu sistem mampu melakukan login dan logout. Hal ini tentunya sangat penting agar sistem bisa berjalan. Yang kedua adalah sistem mampu menampilkan status antrian secara real time. Hal ini bertujuan agar ketika pasien masih berada di luar poliklinik atau rumah sakit bisa segera bersiap-siap menuju rumah sakit atau poliklinik. Kemudian yang ketiga yaitu sistem mampu menampilkan jadwal pasien atau dokter sehingga pasien bisa mengetahui kapan ia harus datang ke rumah sakit atau poliklinik. Kemudian poin kedua dalam kebutuhan sistem ini yaitu kebutuhan non-fungsional. Dalam kebutuhan non-fungsional ini sifatnya yaitu tidak wajib atau hanya sebagai opsi tambahan. Yang pertama ada sistem dilengkapi dengan password, tujuannya adalah agar lebih aman. Kemudian yang kedua yaitu sistem mampu menampilkan informasi password atau username salah sehingga ketika user melakukan login dan memasukkan password atau username yang salah, ada notifikasi dan mereka bisa mengulang memasukkan password atau username. Yang terakhir yaitu loading tidak berlangsung lama. Hal ini bertujuan untuk kenyamanan user karena jika proses loading berlangsung lama, maka sebagian besar user atau pasti semua user akan malas menggunakan sistem tersebut. Poin terakhir ialah analisis bisnis. Yang pertama yaitu performance, di mana sistem pengambilan nomor antrian masih bersifat manual sehingga mengurangi keefisienan dalam waktu dan biaya yang telah dikeluarkan.
Selanjutnya yaitu information, kurangnya informasi mengenai antrian yang menyebabkan calon pasien harus datang lebih awal dan mengantri panjang. Selanjutnya yaitu ekonomi, calon pasien perlu mengeluarkan biaya lebih untuk mendaftar antrian di mana terdapat banyak calo. Kontrol, yaitu masih menggunakan pengumpulan data manual dan berbentuk hardcopy, di mana berkemungkinan besar data yang telah terkumpul dapat tercacat dan rusak. Selanjutnya yaitu efisien, membutuhkan banyak waktu untuk mendaftar dan mengantri menyebabkan kurang efisien. Dan yang terakhir ialah servis, pendaftaran nomor antrian masih bersifat manual sehingga membutuhkan proses yang lama mengakibatkan terjadinya antrian yang panjang. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.